وحدانا صلى عليه الله طريق الذي بكم الشفا وصل وهبانا. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Jemaah Masjid As-Shalihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka sempatkanlah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa mengapa? Dikarenakan bulan Ramadan ini bukanlah bulan yang asal-asalan yang bisa dimasuki oleh orang lain. Bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Makanya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau masuk di bulan suci Ramadan, doa beliau itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Allah, selamatkanlah kami dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami. Maksudnya apa? Maksudnya Ramadan itu membawa laknat atau membawa rahmat. Rahmat kepada siapa? Kepada orang yang mau berzikir kepada Allah, yang mau untuk mengisi hal-hal yang bermanfaat tatkala ketika berada di bulan Ramadan. Dan laknat kepada siapa? Laknat kepada orang yang kurang ajar. Orang yang kurang ajar tidak mau untuk selalu menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di bulan suci Ramadan. Karena kita kalau sudah berada di bulan suci Ramadan, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita tidak tahu kapan kita akan bisa untuk beberapa bulan dan Ramadan di tahun depan. Ramadan tahun depan sudah pasti, nah kita tidak pasti. Kita tidak pasti, tahun depan sudah pasti. Tapi kita ini yang tidak pasti. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Amin. Makanya itu ketika kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk di bulan suci Ramadan, yang pertama itu berbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mengapunten isinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau bertemu kata innama, baik itu di hadis ataupun di Al-Qur'an, maka itu Allah Subhanahu wa taala membatasi hukum itu. Ya, maka Allah membatasi hukum itu. Artinya apa? Artinya bahwasanya Allah itu hanya memilih orang-orang yang bisa memampukan misinya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang sembarang. Man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ini kalau kita pada bahasa betul-betul, man ini adalah kata ismun mausul yang berarti amil. Kata yang terpaku kepada subjek, bisa laki-laki maupun pada perempuan. Baik muda ataupun tua, bisa yang bisa memampukan misinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering memampukan misinya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya kata mampu itu bukan di situ diisi dengan orang-orang yang banyak, bukan. Kata definisi arti mampu itu yaitu di mana di situ diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Zikir, baca Al-Quran, tadarusan, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang dinamakan makmur. Kalau kita mendefinisikan kata makmur itu sebagai banyak orang, maka di Mantos, di Mall itu kawasan itu, mereka itu makmur banyak orang. Akan tetapi kan arti makmur itu isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Makanya kita isi dalam Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak baca Al-Quran, dan berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika ada sebuah kisah yang mana ada seorang ulama bertemu dengan salah satu penyembah matahari. Maka itu ulama ini bertanya, "Wahai fulan,
kenapa engkau masuk surga? Kata seorang ini yang menyembah matahari, iya, dikarenakan ketika aku berada di dunia, aku memuliakan bulan suci Ramadan. Maka Allah anugerahi aku untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum aku wafat. Maka alhamdulillah, orang non-muslim saja, orang yang bukan muslim, ketika dia memuliakan bulan suci Ramadan, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita Islam, kita muslim sebagai muslim sendiri, harusnya kita bersyukur kita memuliakan bulan suci Ramadan. Kita memuliakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Makanya saya berulang-ulang kali saya ingin sampaikan, kita banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat tatkala kita berada di bulan suci Ramadan. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengunjungi para ulama kita, dekati para ulama kita, duduk dengan para ulama, jangan kita jauh-jauh dengan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'a aliman fa ka'annama zarani." Barang siapa yang mengunjungi orang alim, maka dia sama hanya mengunjungi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziarah ini jangan kita artikan hanya kepada orang mati saja. Oh, saya mau ziarah ke mana? Ke fulan. Oh, berarti ke mati. Jangan. Ziarah itu untuk kepada umum. Ziarah itu artinya mengunjungi, mendatangi, silaturahmi itu ziarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man safaha aliman fa ka'annama safahani." Barang siapa yang bermuhasabah, berjabat tangan dengan orang alim, maka dia sama hanya berjabat tangan dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fi dunya." Siapa yang duduk bermajelis, jalan saya di majlis, duduk dengan orang alim, maka dia sama hanya duduk dengan kita kali ketika dunia. Menjelaskan di dunia, dan siapa yang duduk dengan kita kali ketika dunia, adalah sebuah ma'ayyamah qiyamah, maka dia akan duduk dengan kita kali ketika dia kiamat. Maka marilah sama-sama kita dekat dengan ulama kita. Untuk Ramadan ini kita gunakan kesempatan sebaik-baik mungkin untuk sama-sama kita dekat dengan para ulama kita. Ambil ilmu mereka, mari kita belajar sama-sama. Jangan kita bersama untuk belajar. Oh, saya sudah tua, saya sudah begini. Antum malu sama manusia atau malu sama Allah? Jangan maksa puas dengan ilmu yang kita miliki, ya akhi. Ketahuilah bahwasanya mau sampai kapan antum sholat tapi tidak tahu ilmunya. Mau sampai kapan antum baca Al-Quran tetapi tidak tahu makna artinya. Mau sampai kapan antum zakat tapi tidak tahu ilmunya. Pun alimat, ayo belajar sama-sama. Jangan kita merasa malu untuk merasakan bahwasanya kita ini telah memiliki ilmu, kemudian kita merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Auzubillahi min dzalik. Hati ini itu bagaikan penyakit. Hati ini itu lebih berbahaya daripada penyakit batin. Kenapa? Kalau hati ini sudah sakit, sudah ada penyakit, sombong, ujub, riya, takut kepada orang lain, auzubillahi min dzalik. Allah tak mau dia hati itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak lihat ibadah antum, enggak lihat zahir antum, tapi Allah lihat itu hati antum. Antum meskipun antum berilmu, antum ahli ibadah, antum ahli ini dan tapi antum itu enggak ada akhlak sama orang, ada kedengkian sama orang, maka ketahuilah jin iblis itu lebih mulia daripada antum. Jin itu atau iblis itu mereka itu berilmu, akan tetapi mereka dihina.